Timnas Indonesia game on setelah Bahrain bermain imbang saat melawan Australia dengan skor akhir 2-2. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor akhir 2-0. Nah, kompetitor dari Timnas Indonesia untuk bisa melaju lebih jauh di babak kualifikasi round ketiga Piala Dunia tahun 2026, Bahrain pun termasuk Australia bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Kompetitor lain yang dimiliki oleh Timnas Indonesia, Cina, pun harus menerima kekalahan saat menghadapi Jepang dengan skor akhir 1-3, yang secara otomatis peringkat klasemen yang dimiliki oleh Timnas Indonesia sampai saat kita memposting video ini berada di urutan ketiga. Urutan ke-1 Jepang 16 poin, peringkat kedua ada Australia dengan 7 poin, lalu peringkat ketiga ada Indonesia dengan 6 poin, peringkat keempat Saudi Arabia 6 poin, lalu Bahrain ada 6 poin, dan Cina ada 6 poin juga. Lihat saja bagaimana ketatnya jarak antara peringkat kedua dengan peringkat ke-6, yang artinya bisa kita jadikan sebuah momentum lah ya, bisa kita sebutkan demikian bagi Timnas Indonesia kita. Kenapa? Karena sebelumnya momentum sudah kita lepaskan saat Timnas Indonesia tidak tampil prima kala menghadapi Cina. Ada juga keuntungan Timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan melawan Bahrain, namun wasit merampok pertandingan tersebut. Akhirnya Timnas Indonesia tidak bisa mendapatkan 3 poin. Nah, sekarang ini dengan Australia mengalami struggle, naik turun, turbulensi permainannya tidak prima, termasuk Saudi Arabia juga dengan melakukan pergantian pelatih masih struggle juga, masih mencari-cari. Hervé Renard juga, lalu Bahrain, termasuk juga Cina. Ini momentum kedua kali dimiliki oleh Timnas Indonesia untuk bisa melaju lebih jauh. Tinggal apakah Timnas Indonesia bisa mengelola momentum tersebut, bisa memanfaatkan momentum tersebut. Kita mempunyai laga kandang berikutnya, dan lawan yang dihadapi oleh Timnas Indonesia, hitung-hitungan di atas kertas bisa nih untuk kita saingi, untuk kita eliminasi. Seperti melawan Cina nantinya kita bermain di Gelora Bung Karno, kemudian saat menghadapi Bahrain kita bermain di Gelora Bung Karno. Nah, saat kita menghadapi negara-negara tersebut, yang diharapkan oleh pecinta sepak bola Indonesia apa? Indonesia mampu mendapatkan 3 poin. Nah, hitung-hitungan kalau melawan Jepang ini kan sulit teman-teman di atas kertasnya, tetapi sepak bola kita nggak tahu, ya kita anggap saja itu sebuah calculated loss. Namun demikian, jika Jepang pun sudah dipastikan ke depannya bisa lolos ke Piala Dunia, apapun itu bisa terjadi. Nah, termasuk menghadapi Australia. Australia bagi Indonesia away ya, pertandingan away teman-teman. Nah, saat kita berkaca, Australia pun masih goyang-goyang, naik turun. Ada kesempatan Timnas Indonesia untuk bisa menciptakan ataupun memberi kesulitan terhadap Australia, yang secara garis besar teman-teman, ini kesempatan yang sangat amat luar biasa loh bagi Timnas Indonesia untuk aku tetap berpegang teguh ya terhadap target yang sudah dicanangkan oleh PSSI dan oleh PSSI bersama Pak Erick Thohir dengan Coach Sintayong. Apa itu? Dengan bisa berada di urutan ketiga ataupun keempat, lolos ke round selanjutnya teman-teman. Meskipun demikian, ya bagi seorang staf official kepelatihan ataupun federasi teman-teman pasti melihat juga nanti ujung-ujungnya ada nggak kesempatan yang bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia, ada nggak momentum tadi bisa dioptimalisasikan. Memang secara target kita lolos ke round keempat saja nggak masalah. Nah, kalau misalnya ada punya momentum untuk bisa berada di urutan kedua, why not? Dikala kita perlu mencermati, selain Jepang, kompetitor yang dimiliki oleh Timnas Indonesia itu mengalami trouble terhadap permainan yang mereka miliki. Sebenarnya bukan hanya kompetitor, kita pun naik turun permainannya, roller coaster.
yang secara berandai-andai kan banyak itu terbit di media sosial dengan posisi timnas Indonesia telah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 teman-teman. Banyak tuh yang berandai-andai kalau kemarin itu timnas Indonesia bisa menang melawan Bahrain, kalau kemarin itu timnas Indonesia bisa menang mengalahkan Cina. Artinya dengan situasi sekarang 6 poin tambah 6 poin, hitung-hitungan poin timnas Indonesia sudah 12 poin. Nah, momentum di dunia sepak bola penting untuk kita manfaatkan. Aku teringat teman-teman situasi Leicester City yang pernah menjadi kampion Liga Inggris beberapa tahun yang lalu. Nah, juara ataupun berhasilnya Leicester City mendapatkan trofi Liga Inggris, banyak pihak yang menyebutkan dikala kompetitor ataupun tim-tim Liga Inggris lainnya seperti Man City, Liverpool, Man United, Chelsea, Arsenal, bla 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 dan lain sebagainya teman-teman tidak berada di peaknya, mengalami trouble dari sisi permainan, sehingga di momen tersebut momentum didapatkan oleh Leicester City. Momentum tersebut memang benar-benar dioptimalisasikan oleh Leicester City. Salah satu yang dioptimalisasikan oleh Leicester City ya memainkan pemain yang sudah pattern, yang sudah mutlak chemistry-nya itu dapat. Riyad Mahrez, Jamie Vardy, kemudian Drinkwater, lalu ada King dan pemain-pemain lain sebagainya teman-teman, Kasper Schmeichel. Nah, dengan chemistry yang sudah terbentuk dikala momentum mereka sudah dapatkan dan lawan-lawan pun underperform, disitulah Leicester City melaju sendiri, melesat sendiri. Nah, dari miracle yang diciptakan oleh Leicester City ini menjadi poin ataupun hal yang dapat kita jadikan sebuah ibroh pelajaran. Kenapa? Ya, sekarang ini timnas Indonesia suka tidak suka, lawan-lawan yang dihadapi timnas Australia, Arab Saudi, dan ya hitung-hitungan lah kalau kita bicara ranking aja kuantitatif, ranking lawan kita tuh tinggi-tinggi, yang hitung-hitungannya timnas Indonesia sulit itu untuk bisa bersaing. Nah, di saat kita sudah melihat situasi sekarang, kompetitor kita pun mengalami goyang-goyang terhadap sistem permainannya, mereka pun tidak mampu memanfaatkan apa yang sudah mereka jalani. Ya, artinya apa? Tinggal kita sendiri lagi, tinggal timnas Indonesia itu sendiri lagi. Saat kita melihat timnas Indonesia melawan Arab Saudi, aku sebelum pertandingan tersebut berlangsung diundang oleh Kumparan untuk menghadiri acara mereka ya teman-teman, membahas pertandingan sebelum kick off Indonesia melawan Arab Saudi. Nah, di momen tersebut aku menyampaikan pola yang digunakan, formasi pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Sintayong saat menghadapi Arab Saudi, yang memang pemain-pemain yang tidak otak-atik lah dilakukan oleh Coach Sintayong. Secara garis besar mereka sudah beberapa kali bertanding, dan di wawancara tersebut aku mengatakan Marcelino ini menjadi pemain yang memiliki elemen penting menciptakan dimensi baru. Karena apa? Karena Marcelino mempunyai kemampuan untuk menghold bola. Nah, ketika Marcelino mampu untuk menghold bola, maka rekan-rekan dari Marcelino lainnya akan mendapatkan sebuah space ataupun sebuah opsi passing baru. Dan pada saat kita melihat pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi, hal tersebut terkonfirmasi. Lihat saja teman-teman wawancara yang kita lakukan sebelum pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi di medianya Kumparan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, Jepang dengan 16 poinnya dan kedepannya ya ini bakal amat sulit untuk Jepang teman-teman. Tetapi dengan posisi lawan selain Jepang yang dimiliki oleh timnas Indonesia ada Australia, Saudi Arabia, Bahrain, Cina, yang mereka pun goyang-goyang ketika mereka sudah mendapatkan momentum. Mereka pun tidak bisa mengoptimalisasi momentum tersebut. Ini grup lucu sih, grup lucu dalam tanda petik ya, yang harusnya mereka bisa mulus-mulus saja, malah mereka terpeleset. Termasuk juga timnas Indonesia yang harusnya mulus-mulus saja terpleset juga. Nah, jadi ini grup yang aneh, yang sayangnya kesempatan tadi sangat amat tidak bisa dioptimalkan. Nah, dengan posisi nantinya timnas Indonesia akan bertanding beberapa bulan ke depan
tentu diharapkan ya Coach Sintayong pun bisa memikirkan matang-matang, bisa menelaah bagaimana keadaan timnas Indonesia baiknya dari komposisi pemain. Jangan ada lagi mengutak-ngatik skuad teman-teman di kala ini sudah momentum kesekian kalinya didapatkan oleh timnas Indonesia. Nah, dengan posisi sekarang ini, momentum didapatkan oleh timnas Indonesia, otomatis apa? Ekspektasi itu muncul. Tinggi ini lagi, tinggi. Yang sebelumnya sudah dikatakan oleh Coach Sintayong membumi kita kan. Realitasnya kita lihat kondisi sepak bola timnas Indonesia kita, namun dikatakan oleh Coach Sintayong, ia akan berusaha sebaik mungkin. Nah, di saat timnas Indonesia sudah memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi, ekspektasi tinggi, sudah muncul di kolom komentar. Wah, ini dengan momentum didapat oleh timnas Indonesia bukan tak mungkin berada di urutan kedua, sapu bersih pertandingan. Nah, ekspektasi tinggi ini kita harus mengontrol juga agar tidak memunculkan yang namanya kekecewaan. Ekspektasi itu kan sudah kita tumpahkan, kita tunjukkan pada saat pertandingan melawan Bahrain ataupun Cina. Dipatahkan ekspektasi tersebut, kekecewaan muncul, dan salah satu elemen yang diserang yaitu posisinya Coach Sintayong. Dan ya, kita lihat saja perkembangan timnas Indonesia. Jujur, ini kesempatan yang tak boleh disia-siakan bagi timnas Indonesia, bagi Coach Sintayong, ketika lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia pun sering terpleset. Sampai di sini aja. Ya, klasemen yang sangat amat rapat, sekali menang bisa merubah konstelasi, dan bye. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.